Assalamualaikum, sahabat yang dicintai Rasulullah. Di balik musibah pasti ada hikmah. Ini adalah sebuah kisah yang sangat mengerikan dan sangat tidak masuk akal, kisah seorang jemaah haji yang mendapatkan azab mengerikan akibat dosa besar yang ia sembunyikan. Tapi semua orang akan menangis mendengar akhir dari cerita ini. Simak terus kisahnya. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan menuliskan Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga kelak selawat ini menjadi saksi cinta kita kepada beliau, dan semoga kita semua diberi kesempatan berhaji tahun depan. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam. Dan saya doakan sahabat semua diberi rezeki yang melimpah, dimudahkan segala urusan, dan suatu hari nanti menginjakkan kaki di tanah suci. Amin ya Rabbal Alamin. Inilah sebuah kisah yang sangat mengerikan dan sangat tidak masuk akal, kisah tentang seorang jemaah haji asal Indonesia yang mendapat azab. Kisah ini terjadi di Desa Maju Makmur, Jawa Timur. Soleh, seorang pria berusia 45 tahun, dikenal dengan senyumnya yang ramah. Ia selalu menyapa dengan penuh hormat, dan kehadirannya membawa aura kebaikan dan kebijaksanaan. Soleh adalah pengusaha sukses di desanya, berasal dari keluarga sederhana. Pengalamannya sebagai tengkulak mengajarinya banyak hal tentang ketekunan dan strategi bisnis. Setelah bertahun-tahun berkecimpung di bidang itu, ia memutuskan beralih ke usaha bisnis kayu. Berkat tekad dan kerja keras, ia berhasil membangun jaringan usaha di bidang pengolahan kayu, dengan produksi yang dijual hingga ke kota besar. Rumah Soleh menjadi simbol kesuksesan dan kemakmuran di desa. Rumah itu berdiri megah dengan dinding-dinding yang kokoh dan halaman yang luas. Di depan rumahnya terdapat sebuah taman kecil yang selalu terawat dengan baik, tempat anak-anaknya bermain di sore hari. Ivan, putra sulungnya yang berusia 17 tahun, adalah seorang remaja yang cerdas dan penuh semangat. Sementara itu, adiknya, Sekar, yang berusia 10 tahun, adalah gadis kecil yang ceria. Soleh adalah kepala rumah tangga yang bijak. Ia memastikan bahwa keluarganya selalu hidup dalam keharmonisan meskipun kesibukannya sering menyita waktu. Namun, meskipun Soleh sosok yang dihormati banyak orang, tidak semua warga desa memiliki pandangan yang sama tentangnya. Ada bisik-bisik di kalangan mereka yang merasa bahwa Soleh terlalu pelit. Mereka menganggap bahwa meskipun kekayaannya melimpah, Soleh tidak cukup dermawan. Dalam kegiatan swadaya desa, ia hanya menyumbang dalam jumlah yang sama dengan warga lain yang kurang mampu. Beberapa merasa kecewa, terutama karena mereka berharap lebih dari seorang Soleh yang begitu sukses. Ya, dia memang pintar dan bijaksana, tapi kalau soal berbagi, rasanya kurang, gumam seorang warga di warung kopi desa. Padahal, kalau dia mau, banyak yang bisa dibantunya. Meski begitu, Soleh tetap dihormati sebagian besar warga karena sifatnya yang rendah hati dan bicaranya yang menenangkan. Ia tidak pernah merendahkan orang lain dan selalu bersikap sopan. Di tengah kesibukannya, Soleh memutuskan untuk menunaikan ibadah haji tahun itu. Itulah persiapan yang ia lakukan bersama istrinya, Siti. Pada hari keberangkatan, warga desa menyambut mereka dengan penuh hormat. Sebagian membawa makanan dan hadiah kecil sebagai tanda penghormatan,
sementara yang lain hanya melihat dengan wajah acuh. Mereka adalah orang-orang yang selama ini menganggap Soleh sebagai sosok yang pelit dan kurang peduli dengan kebutuhan masyarakat. Pandangan mereka terasa seperti duri kecil yang menusuk hati Soleh, meski ia berusaha untuk tidak memikirkannya. Saat mobil yang akan mengantar Soleh dan Siti menuju bandara tiba, suasana menjadi lebih emosional. Kedua orang tua mereka berpelukan, mendoakan Aga. Perjalanan ini menjadi momen yang penuh berkah, bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk keluarganya. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di sini, bisik Siti dengan suara bergetar. Soleh mengangguk, "Ya, Bu. Ini momen yang selalu kita nantikan." Hari-hari pertama di Tanah Suci berjalan dengan lancar. Soleh dan Siti menjalankan rangkaian ibadah dengan penuh hikmat. Doa-doa yang mereka panjatkan terasa lebih bermakna. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Soleh teringat sesuatu yang terjadi bertahun-tahun lalu. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seketika, tubuhnya terasa panas seperti ada api yang menyala di dalamnya. Keringatnya bercucuran deras, dan napasnya menjadi sesak. "Pak, kamu kenapa?" tanya Siti. Aku tidak tahu," jawab Soleh terbata-bata. Ia terjatuh di tengah kerumunan jamaah yang berdesakan. Petugas haji bergegas menghampiri. Namun yang terjadi selanjutnya membuat semua orang yang berada di sekitarnya terkejut. Tubuh Soleh mulai berubah. Rambutnya rontok, dan kepalanya perlahan berubah menjadi kepala kambing. "Apa ini, Siti? Apa yang terjadi?" Soleh panik. "Ini peringatan dari Allah, Soleh. Kita harus segera bertaubat," seru Siti sambil memeluknya erat. Kejadian itu menjadi titik balik dalam hidup Soleh. Ia pun menangis, menyadari bahwa mereka telah mendapat ujian dari Allah. Setelah pulang ke desa, meski wajah-wajah penuh tanya menyambut mereka, Soleh menerima semua dengan lapang dada. "Saya telah menyadari banyak hal dalam perjalanan haji ini. Allah telah menunjukkan kesalahan besar yang pernah saya lakukan di masa lalu, yang hingga kini saya sesali," ujarnya di hadapan warga. Sejak saat itu, Soleh berubah total. Ia menjadi lebih dermawan, membantu warga yang membutuhkan, dan aktif memberikan ceramah di masjid-masjid, berbagi pengalaman hidupnya sebagai pelajaran. Beberapa tahun berlalu, Soleh menjadi sosok yang sangat dicintai dan dihormati di desa. Ia tidak lagi dikenal sebagai pria kaya raya yang pelit, tetapi sebagai seorang dermawan yang bijaksana. Meski usianya semakin menua, semangatnya untuk berbagi tidak pernah pudar. Pada suatu hari, Soleh menulis sebuah surat kepada anak-anaknya, Ivan dan Sekar. Surat itu menekankan pentingnya berbuat baik dan bahwa pengampunan Allah selalu terbuka bagi yang benar-benar bertaubat. Akhirnya, Soleh meninggal dengan tenang di tengah desanya, menemukan jalan pulang kepada Tuhan. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.